Halo guys, selamat datang di channel Nisa Donghua, dalam pembahasan cerita Donghua paling seru sejagat raya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke ceritanya. Ini adalah gestur kepercayaan tertinggi, mengundang seorang luar untuk menggunakan fondasi paling sakral di sekte mereka. Ini adalah tawaran aliansi yang telah berubah menjadi sumpah persaudaraan. Xiao Chen tersenyum, aku terima tawaranmu. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke perkemahan utama dan disambut sebagai pahlawan tertinggi, Xiao Chen tahu bahwa pengasingan dirinya yang berikutnya akan menjadi yang terpanjang dan paling penting. Dia mengadakan pertemuan pribadi dengan Yao Chen dan Feng Yue. Proses ini mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun. Jelasnya, kalian tidak perlu menungguku di sini. Kalian punya jalan kalian sendiri yang harus ditempuh. Dia menatap Yao Chen. Kau perlu terus mencari petunjuk tentang faksi-faksi kuno dan musuh-musuh dari zamanmu. Lalu dia menatap Feng Yue, dan kau perlu menjadi lebih kuat untuk suatu hari nanti bisa menghadapi sekte bayangan darah. Mereka berdua mengerti, ini adalah keputusan yang logis. Hati-hatilah, Xiao Chen, kata Feng Yue, suaranya dipenuhi ketulusan. Api surgawi tidak bisa diremehkan. Yao Chen mengangguk, ekspresinya serius. Hancurkan kesadaran liar di dalam roh api itu, jangan biarkan ia menelan jiwamu. Ingat, kau yang mengendalikannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yao Chen dan Feng Yue berangkat dari prefektur api selatan. Menggunakan kapal hantu awan, melanjutkan perjalanan dan misi mereka. Xiao Chen kini sendirian sekali lagi. Dia diantar dengan penuh hormat oleh Yan Zong dan tetua Lie Feng ke area paling terlarang di sekte, sebuah gua vulkanik jauh di bawah tanah. Di hadapannya terbentang sebuah kolam magma emas yang tenang namun memancarkan kekuatan yang luar biasa, kolam api jantung bumi. Dia berjalan ke tengah kolam di atas sebuah platform obsidian, duduk bersila. Dia mengeluarkan teratai api surgawi yang berdenyut-denyut. 1 tahun kemudian, di sebuah ngarai terpencil, prefektur batu hitam, Feng Yue terengah-engah, pedangnya yang tipis bergetar di tangannya. Di sekelilingnya, tergeletak mayat-mayat dari anggota sekte bayangan darah. Selama 1 tahun terakhir, dia dan Yao Chen telah berkelana bersama, menjadi lebih kuat sambil mencari petunjuk tentang musuh-musuh Xiao Chen. Namun, hari ini, keberuntungan mereka telah habis. Di hadapannya berdiri tetua agung dari sekte bayangan darah, seorang monster tua di tahap menengah ranah Soul Formation. Bersama dengan selusin murid elitnya, mereka telah memasang formasi penyegel ruang, menjebak Feng Yue dan Yao Chen. Serahkan bunga roh kosong dan nyawa kalian, dan aku mungkin akan memberikan kalian kematian yang cepat, kata sang tetua dengan tawa serak. Lari, Feng Yue, teriak Yao Chen, saat dia dengan gagah berani menahan serangan dari beberapa murid elit untuk menciptakan celah. Bawa berita ini pada Xiao Chen. Feng Yue menangis, tetapi dia tahu ragu-ragu hanya akan membuat pengorbanan Yao Chen sia-sia. Dia berubah menjadi seberkas angin dan mencoba menerobos. Namun, sang tetua agung mencegatnya. Dengan satu serangan telapak tangan bayangan, dia menghantam Feng Yue, membuatnya jatuh terkapar dan terluka parah. Dia terpojok, dia menatap sang tetua yang mendekat dengan senyum kemenangan. Dia tahu dia akan mati, pikirannya tidak lagi tertuju pada balas dendam klannya yang telah lama hilang. Anehnya, pikirannya justru melayang pada sosok pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Pada petualangan-petualangan singkat mereka, pada tawa dan pertengkaran konyol di atas kapal. Xiao Chen, pikirnya dengan senyum pahit yang berdarah. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu dalam petualanganmu lebih jauh lagi. Sungguh disayangkan, dia melihat Yao Chen yang juga terluka parah dan akan segera ditangkap. Dia membuat keputusan terakhirnya, bahkan jika aku harus mati, bisiknya, matanya bersinar dengan cahaya yang gila dan menusuk, aku akan menyeret kalian semua ke neraka bersamaku. Dia membalik aliran energi di dalam, jiwa ranah Soul Formation-nya, ledakan jiwa angin pujaan. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan dan memusnahkan meledak dari tubuhnya. Tetua
Agung Sekte Bayangan Darah menjerit ngeri dan dengan cepat menciptakan perisai pertahanan. Tetapi dia terlalu dekat, seluruh ngarai itu lenyap dalam badai pemusnahan energi angin di jantung gunung api penyucian Sekte Api Membara, di dalam kolam api jantung bumi, pusaran api raksasa yang telah berputar selama lebih dari setahun akhirnya mereda. Sesosok tubuh melangkah keluar dari magma, setiap langkahnya membuat api di sekitarnya tunduk, auranya begitu dahsyat hingga membuat seluruh gunung berapi bergetar. Xiao Chen telah keluar dari pengasingannya, dia tidak hanya berhasil menaklukkan dan menyerap roh api surgawi, tetapi juga menggunakan energinya yang tak terbatas untuk mendorong kultivasinya. Dia ini telah menerobos ke tahap akhir ranah Soul Formation. Saat dia keluar, Yanzong menyambutnya dengan gembira. Xiao Chen, kau berhasil. Tapi kemudian, dia melihat ekspresi muram di wajah Yanzong. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Yanzong tidak menjawab, dia hanya menyerahkan sebuah surat yang compang-camping dan berlumuran darah, serta gagang pedang yang patah milik Feng Yue. Surat itu ditinggalkan oleh Yao Chen, yang berhasil selamat dari ledakan itu meskipun terluka sangat parah dan kini sedang memulihkan diri di bawah perlindungan paviliun harta karun. Xiao Chen membaca surat itu, surat yang menceritakan tentang penyergapan, pertarungan, putus asa mereka, dan pengorbanan terakhir Feng Yue. Saat dia selesai membaca, keheningan total menyelimuti puncak gunung api di kolam api. Jantung bumi di belakangnya seolah-olah membeku. Yanzong tanpa sadar mundur selangkah, merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa yang terpancar dari Xiao Chen. Sebuah hawa dingin yang jauh lebih menakutkan daripada api manapun. Sekte Bayangan Darah, bisik Xiao Chen. Suaranya serak, kekuatan purba yang mengerikan dari darah iblis kuno yang selama ini tertidur di dalam fondasinya, yang dipicu oleh kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas, akhirnya terbangun. Sebuah raungan yang bukan lagi seperti manusia meledak darinya. Aura iblis hitam pekat yang dipenuhi dengan niat membunuh yang absolut meledak keluar, mengubah langit di atas Sekte Api Membara menjadi gelap. Rambut hitamnya yang panjang terkuras warnanya dalam sekejap, berubah menjadi putih salju yang menakutkan. Matanya yang biasanya tenang kini berubah menjadi merah darah yang dalam tanpa emosi. Hanya ada kehampaan dan niat untuk memusnahkan. Dia menoleh ke arah Yanzong, matanya yang merah menatapnya. Di mana markas utama mereka? Tanyanya, suaranya kini dingin dan tak berperasaan. Yanzong, yang gemetar di bawah tekanan aura iblis itu, dengan cepat memberikan sebuah peta, tanpa sepatah kata pun lagi. Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya hitam merah dan melesat pergi dengan kecepatan yang membuat ruang bergetar. Dia tidak lagi Xiao Chen, sang jenius yang tenang. Hari itu, di puncak Sekte Api Membara, seorang iblis telah lahir. Markas besar Sekte Bayangan Darah terletak di sebuah ngarai terpencil yang selalu diselimuti oleh kabut darah buatan sebuah formasi iblis yang mengikis jiwa dan menyembunyikan benteng mereka dari dunia. Hari ini keheningan mereka yang jahat dipecahkan. Sesosok bayangan melesat turun dari langit, mendarat dengan lembut di depan gerbang utama mereka yang dihiasi tengkorak. Dia mengenakan jubah hitam sederhana dan topeng perak. Rambutnya yang seputih salju berkibar kontras dengan jubahnya, dan matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya dingin yang tak berperasaan. Aura yang meledak dari tubuhnya begitu kuat, begitu buas, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu murni hingga seluruh formasi kabut darah di sekitar sekte itu mulai bergetar dan menipis. Siapa yang berani membuat masalah DISEKTE Bayangan Darahku? Sebuah raungan marah terdengar dari dalam, dan puluhan murid elit melesat keluar, diikuti oleh beberapa tetua ranah Soul Formation. Di depan mereka pemimpin sekte itu muncul seorang pria tua keriput dengan aura di puncak ranah Soul Formation. Dia menatap sosok berambut putih di hadapannya. Siapa kau? Xiao Chen tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Aku di sini, katanya. Suaranya dingin seperti es dari neraka terdalam. Untuk menagih hutang darah untuk Feng Yue. Dia melanjutkan, kata-katanya adalah sebuah penghakiman. Hari ini, Sekte Bayangan Darah akan dihapus dari peta benua ini. Sombong. Raung pemimpin sekte, aktifkan formasi pemusnah jiwa.
Kabut darah di sekitar mereka bergolak dan memadat, membentuk ribuan hantu ganas yang menjerit dan menerjang ke arah Xiao Chen. Di hadapan lautan hantu itu, Xiao Chen hanya mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya, telapak tangannya, sebuah nyala api kecil berwarna putih emas yang menyilaukan muncul, api surgawi. Dia melemparkan api itu ke darah. Api itu meledak, berubah menjadi sebuah matahari mini yang memancarkan cahaya dan panas suci yang tak terbatas. Seluruh formasi kabut darah itu, saat bersentuhan dengan cahaya api surgawi, mendesis dan menguap seperti embun di pagi hari. Ribuan murid menjerit kesakitan saat mereka dimurnikan menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, pertahanan terkuat sekte mereka telah lenyap. Api surgawi. Pekik pemimpin sekte, matanya dipenuhi teror dan keserakahan. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan, Xiao Chen telah bergerak. Dia berubah menjadi bayangan kabur. 9 transformasi naga ilahinya kini diresapi oleh energi iblis yang gelap. Dia terjun ke tengah-tengah para murid sekte itu. Ini bukan lagi pertarungan, ini adalah pembantaian. Setiap gerakannya membawa kematian. Sebuah pukulan sederhana, yang diselimuti oleh ki kekacauan berwarna hitam, menghancurkan tubuh seorang murid dan jiwanya sekaligus. Sebuah tebasan pedang, yang dialiri petir ungu, meninggalkan jejak kehancuran. Dia adalah dewa kematian, malaikat maut berambut putih. Para tetua Soul Formation mencoba menghentikannya. Mereka melepaskan teknik-teknik iblis mereka yang kuat, tangan bayangan pengerat tulang. Sungai darah korosif. Xiao Chen menghadapi mereka tanpa rasa takut. Dia kini bertarung dengan insting murni dan diperkuat oleh amarahnya. Fondasi 5 elemen. Sempurnanya berputar, dengan mudah menekan teknik-teknik iblis atribut tunggal mereka. Dengan api surgawi di satu tangan dan kekuatan es di tangan lain, dia adalah penangkal sempurna bagi seni gelap mereka. Satu persatu, para tetua itu jatuh, tubuh mereka dibakar menjadi abu atau dibekukan menjadi patung es sebelum dihancurkan menjadi debu. Akhirnya, hanya tersisa pemimpin sekte yang berdiri sendirian di tengah-tengah reruntuhan sektenya yang terbakar. Wajahnya adalah topeng ketakutan dan ketidakpercayaan. Iblis, kau adalah iblis sejati. Teriaknya, aku belajar dari yang terbaik, jawab Xiao Chen, matanya yang merah menatapnya tanpa emosi. Pertarungan terakhir pun dimulai. Sang pemimpin sekte, dalam keputusasaannya, menggunakan teknik terlarang, membakar esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya hingga setengah. Langkah menuju ranah Soul Transformation, auranya menjadi sangat mengerikan, tetapi di hadapan Xiao Chen yang telah berubah, itu tidak ada artinya. Xiao Chen melepaskan kekuatan penuhnya, pertarungan itu brutal. Mengguncang seluruh barisan pegunungan, pada akhirnya, dengan sebuah serangan pamungkas yang menggabungkan kekuatan 5 elemen, Xiao Chen berhasil menghancurkan pertahanan pemimpin sekte itu dan menghantamkan telapak tangannya ke dadanya. Melumpuhkannya, sang pemimpin sekte terbaring di tanah. Dikalahkan, bunuh saja aku, bisiknya. Xiao Chen berjongkok di sampingnya, matanya yang merah menatapnya dari dekat. Kematian terlalu mudah untukmu. Dia meletakkan tangannya di atas kepala pria itu. Kau dan sektemu suka memanen jiwa orang lain, bisiknya dingin. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya menjadi yang dipanen. Di bawah tatapan ngeri sang pemimpin sekte, Xiao Chen menggunakan sebuah teknik jiwa iblis yang ia pelajari dari catatan kuno perpustakaan Paviliun Harta. Dia secara paksa menarik keluar jiwa ranah Soul Formation pria itu dari tubuhnya selagi dia masih sadar sepenuhnya. Jiwa transparan itu menjerit tanpa suara saat ditarik keluar. Xiao Chen kemudian mengepalkan tangannya dan di tengah jeritan mental yang menyayat, jiwa dari seorang tiran besar itu hancur menjadi ketiadaan. Setelah semuanya selesai, Xiao Chen berdiri sendirian di tengah reruntuhan yang sunyi. Api hitam emas masih menari-nari di sekelilingnya. Kemarahannya yang membara telah terpuaskan, tetapi yang tersisa di hatinya hanyalah kehampaan yang dingin dan tak berujung. Dia melihat tangannya sendiri, yang baru saja menghapus sebuah sekte dari peta dunia.
Aura iblis di sekelilingnya perlahan-lahan surut, kembali ke dalam tubuhnya, kilatan merah di matanya sedikit meredup, memperlihatkan jejak kesedihan yang mendalam tanpa menoleh ke belakang lagi. Sosoknya yang berambut putih itu melompat ke langit dan menghilang, meninggalkan neraka yang baru saja ia ciptakan. Iblis api jubah hitam bukan lagi sebuah julukan. Itu telah menjadi kenyataan. Perjalanan kembali ke pusat benua tengah alam surga abadi terasa hampa dan dingin. Xiao Chen melesat melintasi langit, bukan lagi di atas kapal yang nyaman, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Seberkas cahaya hitam dan putih yang membelah awan. Dunia di bawahnya tampak kelabu dan tak berwarna melalui matanya yang kini berwarna merah darah. Kemarahan yang membakar saat membalas dendam telah padam, menyisakan kehampaan yang dingin. Dia tidak merasakan kepuasan, hanya rasa lelah yang menusuk hingga ke jiwa. Di dalam benaknya, sebuah pertarungan baru dimulai, sebuah suara dingin dan tanpa emosi, lahir dari kekuatan darah iblis kuno, terus berbisik, emosi adalah kelemahan. Kesedihan adalah racun, buang semuanya. Hanya kekuatan murni yang abadi, dia berjuang melawan bisikan itu, berpegang pada sisa-sisa dirinya yang dulu, tetapi itu sangat sulit. Setelah beberapa hari perjalanan, siluet megah kota 9 surga muncul di cakrawala. Dia terbang lurus menuju istana langit paviliun harta karun, kehadirannya langsung menimbulkan kehebohan. Para penjaga ranah Soul Formation di gerbang utama segera bergerak untuk mencegat penyusup dengan aura iblis yang menakutkan ini. Berhenti, sebutkan identitasmu. Xiao Chen tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya yang pucat dan menunjukkan kartu giok ungu. Para penjaga tertegun dan bingung. Mereka mengenali kartu itu, tetapi orang yang memegangnya sama sekali berbeda dari Tuan Xiao yang mereka kenal. Keributan itu dengan cepat mencapai puncak menara. Lin Zihan, yang merasakan aura yang sangat familiar namun sangat salah itu, melesat turun dengan wajah cemas. Dia tiba di gerbang dan melihat pemandangan itu, seorang pemuda berambut putih salju dan bermata merah darah, seluruh tubuhnya memancarkan kesunyian yang mematikan. Untuk sesaat, dia tidak mengenalinya, kemudian, matanya bertemu dengan mata merah darah pemuda itu. Dan jauh di dalam jurang keputusasaan yang dingin itu, dia melihat seberkas jiwa yang sangat ia kenal, sebuah jiwa yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kehilangan yang tak terhingga. Xiao Chen, bisiknya, suaranya bergetar, mendengar namanya diucapkan dengan suaranya yang lembut, topeng es di wajah Xiao Chen retak untuk pertama kalinya. Badai kesedihan yang ia tekan dengan kemarahan kini melintas di matanya. Yang merah, melihat kilatan itu, hati Lin Zihan terasa sakit. Dia tidak merasakan takut, dia hanya merasakan keinginan yang luar biasa untuk melindungi pria yang hancur di hadapannya ini. Dia melangkah maju, biarkan dia masuk, perintahnya pada para penjaga. Dia adalah tamuku. Dia memimpin Xiao Chen, yang kini hanya diam mengikutinya, ke taman pribadinya yang paling sunyi. Dia mendudukkannya di sebuah paviliun di tepi kolam teratai, lalu dengan tangannya sendiri, dia menyeduh secangkir teh penenang jiwa yang paling berharga. Xiao Chen menerima cangkir itu, tangannya sedikit gemetar, dia melihat pantulan dirinya di permukaan teh, wajah seorang monster. Dia akhirnya berbicara. Suaranya serak dan parau, aku membantai mereka semua, seluruh sekte. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah bisikan keputusasaan. Lin Zihan, yang duduk di seberangnya, tidak menunjukkan keterkejutan atau kengerian. Dia hanya menatapnya dengan lembut. Kalau begitu, katanya, suaranya selembut angin musim semi. Sekarang kau pasti sangat lelah. Istirahatlah. Kau sudah berada di rumah sekarang. Kata-kata sederhana itu, kau sudah berada di rumah sekarang, menghantam Xiao Chen lebih keras daripada serangan manapun. Kehangatan dan penerimaan tanpa syarat di mata Lin Zihan adalah satu-satunya hal yang berhasil menembus benteng es di dalam jiwanya. Sesuatu yang dingin di dalam dirinya mulai mencair. Setetes air mata tunggal, berwarna merah gelap karena bercampur dengan darah dan kesedihan, jatuh dari matanya dan mendesis saat menyentuh teh yang menenangkan itu. Sang iblis telah pulang.
dan untuk pertama kalinya sejak transformasinya, secercah cahaya dari Xiao Chen yang dulu, kini berjuang untuk keluar dari kegelapan. Setelah melepaskan emosinya yang terpendam melalui satu tetes air mata berdarah, kelelahan yang luar biasa baik fisik maupun spiritual, akhirnya menghantam Xiao Chen. Kelelahan dari pengasingan selama setahun, dari pertempuran tanpa henti, dan dari transformasi iblis yang menguras jiwa, semuanya datang sekaligus, matanya yang merah meredup, dan dia ambruk, jatuh pingsan di paviliun taman yang sunyi itu. Lin Zihan bergerak secepat kilat, menangkapnya. Sebelum dia menghantam lantai saat dia memegang tubuhnya, dia bisa merasakan energi kacau yang dingin dan panas saling berperang di bawah kulitnya. Dia mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Dia dengan hati-hati membaringkannya di sofa giok yang lembut di dalam paviliun. Dia kemudian berdiri dan berjalan keluar. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kehangatan dan kepedulian kini berubah menjadi topeng dingin seorang penguasa jaga dia, katanya pada Xiao Zi, yang melompat turun dari bahu Xiao Chen dan mendarat di dadanya, menatap Lin Zihan dengan tatapan waspada. Aku akan segera kembali. Dia mengeluarkan token pewarisnya. Serangkaian perintah yang cepat dan tak terbantahkan dikeluarkan melalui transmisi spiritual, segel seluruh taman awan puncak tidak ada seorang pun, bahkan para tetua yang diizinkan masuk tanpa perintah langsung dariku. Bawakan sebotol embun giok penenang jiwa dari brankas inti ke sini. Segera, panggil Yao Chen dari halaman tamunya, katakan padanya ini darurat. Paviliun 9 surga yang perkasa mulai bergerak secara diam-diam, semuanya untuk melindungi satu orang. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen akhirnya terbangun. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah kelemahan fisik, melainkan perang di dalam lautan. Kesadarannya, di satu sisi, ada Soul Formation memancarkan cahaya harmoni dan kehidupan. Di sisi lain, ada sebuah pusaran energi hitam pekat yang dingin dan kejam, esensi dari darah iblis kuno yang terus-menerus mencoba menelan dan merusak segalanya. Sebuah suara dingin berbisik di benaknya, emosi adalah kelemahan, kepercayaan adalah kebodohan. Lupakan mereka, hancurkan mereka, hanya kekuatan absolut yang abadi. Mata merah darahnya berkedip-kedip, terkadang menjadi lebih gelap, dipenuhi dengan kekosongan yang mematikan. Dia berjuang untuk mempertahankan kesadarannya, untuk tidak tenggelam dalam lautan apatis dan niat membunuh itu. Saat dia sedang berjuang, pintu paviliun bergeser terbuka dengan lembut. Lin Zihan masuk, membawa nampan berisi semangkuk kaldu spiritual yang hangat. Dia melihat perjuangan di mata Xiao Chen. Dia tidak mengatakan kata-kata kosong seperti bertahanlah atau berjuanglah. Dia hanya duduk dengan tenang tidak jauh darinya dan mulai berbicara dengan suara lembut. Dia tidak berbicara tentang pertempuran, sekte, atau musuh. Dia menceritakan hal-hal sederhana, tentang bagaimana Xiao Zi kemarin mencoba mencuri sebuah artefak berkilau dari mejanya dan secara tidak sengaja mengaktifkannya, menyebabkan rambut naga kecil itu berdiri tegak. Selama 1 jam penuh, dia menceritakan tentang Yao Chen, yang setelah mendengar apa yang terjadi, kini berada dalam pengasingan untuk memulihkan diri sepenuhnya, meninggalkan pesan agar Xiao Chen tidak khawatir. Suaranya yang tenang dan cerita-ceritanya yang hangat tentang teman-temannya bertindak sebagai sebuah jangkar, sebuah suar cahaya di tengah badai dingin di dalam jiwa Xiao Chen. Dia teringat akan pengorbanan Feng Yue. Dia bertarung dan mati bukan karena kebencian murni, tetapi karena kesetiaan. Dia teringat pada Yao Chen, yang menemaninya sebagai saudara, dan dia menatap Lin Zihan, yang memberinya tempat berlindung tanpa syarat. Kekuatan tanpa hati adalah jalan menuju kehancuran. Gema dari ajaran Yao Chen di masa lalu muncul di benaknya. Dengan raungan tanpa suara di dalam jiwanya, Xiao Chen mengerahkan seluruh tekadnya. Dia tidak mencoba untuk menghancurkan energi iblis itu. Dia tahu itu kini adalah bagian dari dirinya. Sebaliknya, dia menggunakan fondasi 5 elemen sempurnanya yang agung sebagai sangkar, dengan paksa menekan dan menyegel harimau buas itu kembali ke dalam jurang terdalam di inti emas. Prosesnya sangat menyakitkan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi akhirnya,
badai di dalam dirinya mereda. Energi iblis itu telah ditundukkan. Untuk saat ini, dia terengah-engah. Warna merah darah yang pekat di matanya memudar menjadi warna rubi. Yang lebih gelap, masih tidak normal, tetapi kini memiliki jejak kejernihan. Rambutnya tetap seputih salju. Terima kasih, bisiknya pada Lin Zihan. Suaranya serak, itu adalah kata-katanya yang sesungguhnya, bukan kata-kata sang iblis. Lin Zihan tersenyum lega, aku tidak melakukan apa-apa, tapi mereka berdua tahu, kehadirannya adalah segalanya. Aku harus belajar mengendalikan ini, kata Xiao Chen, menatap tangannya sendiri. Aku sudah berbicara dengan ibuku, kata Lin Zihan. Dia menyarankan sebuah tempat, jauh di jantung wilayah kekuasaan kami, ada sebuah tempat suci yang dikenal sebagai lembah pemandian roh. Itu adalah sebuah mata air spiritual alami yang terbentuk dari nadi kehidupan dunia. Energinya sangat murni dan memiliki efek menenangkan jiwa yang luar biasa. Itu adalah tempat terbaik di seluruh benua untuk menyelaraskan energi yang bergejolak dan menaklukkan iblis hati. Xiao Chen menatapnya, rasa terima kasih yang dalam terlihat di matanya yang kini berwarna rubi. Dia tidak hanya diberi tempat berlindung, tetapi juga jalan menuju pemulihan. Beberapa hari berlalu di dalam keheningan halaman pribadi Xiao Chen. Di bawah perawatan Lin Zihan yang cermat dan dengan bantuan harta spiritual penenang jiwa dari Paviliun 9 Surga, aura iblis di sekitar Xiao Chen perlahan-lahan menjadi lebih terkendali. Dia tidak lagi memancarkan hawa dingin yang mematikan secara pasif, tetapi rambut putih dan mata rubinya tetap menjadi pengingat akan transformasi mengerikan yang telah ia lalui. Pada hari kelima, Yao Chen keluar dari pengasingan singkatnya. Dia telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dalam pertempuran melawan sekte bayangan darah. Dia menatap Xiao Chen, yang sedang duduk diam di taman, dengan ekspresi serius. Darah iblis kuno itu adalah pedang bermata dua, kata Yao Chen, suaranya berat. Ia memberimu kekuatan untuk melompati tingkatan dan membantai musuh-musuhmu, tetapi ia juga akan terus-menerus menggerogoti kemanusiaanmu dan mencoba mengubahmu menjadi budaknya. Lembah pemandian roh yang disebutkan Nona Lin adalah kesempatan terbaikmu untuk benar-benar menaklukkan kekuatan ini, bukan hanya menekannya. Dia menepuk bahu Xiao Chen, aku akan tetap berada di pavilion. Aku akan menggunakan jaringan intelijen mereka untuk mulai mencari petunjuk tentang musuh-musuh kuno kita dari alam ilahi. Ini adalah pertarungan yang harus kau hadapi sendirian, Xiao Chen. Pertarungan untuk jiwamu sendiri. Xiao Chen mengangguk, memahami keseriusan situasi ini. Diputuskanlah, Lin Zihan secara pribadi akan mengantar Xiao Chen ke tempat suci klannya. Mereka melakukan perjalanan dengan kapal terbang pribadi yang lebih kecil dan lebih cepat. Perjalanan ini membawa mereka lebih dalam ke jantung wilayah kekuasaan keluarga Lin, sebuah prefektur yang damai dan makmur di mana setiap jengkal tanahnya dilindungi oleh formasi-formasi kuno. Selama perjalanan, keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Di hadapan Lin Zihan, Xiao Chen perlahan-lahan menurunkan pertahanannya. Dia berbicara tentang kemarahannya, tentang rasa bersalah dan kesedihannya atas kematian Feng Yue. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sisi rentannya pada orang lain. Lin Zihan hanya mendengarkan dengan sabar. Kehadirannya yang tenang menjadi sebuah jangkar bagi jiwa Xiao Chen yang bergejolak. Dia tidak menawarkan kata-kata penghiburan yang kosong, hanya pemahaman yang tulus. Dalam momen-momen sunyi inilah, ikatan di antara mereka, yang berawal dari bisnis dan aliansi, perlahan-lahan bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih pribadi. Setelah 2 hari perjalanan, mereka tiba. Kapal terbang mereka mendarat di sebuah lembah tersembunyi yang diselimuti oleh kabut pelangi yang lembut. Udara di sini dipenuhi dengan energi kehidupan yang begitu murni, hingga membuat setiap tarikan napas terasa seperti meminum nektar surgawi. Di tengah lembah, sebuah mata air panas yang tenang mengepulkan uap, dikelilingi oleh bunga-bunga dan tanaman giok yang bercahaya. Ini adalah lembah pemandian roh. Tempat ini dijaga oleh 2 sosok tua yang duduk bersila di pintu masuk lembah.
tampak seperti patung. Saat mereka merasakan kedatangan Lin Zihan, mata mereka terbuka, memperlihatkan kedalaman yang menakutkan dari para ahli di puncak ranah Soul Formation. Mereka adalah tetua penjaga dari keluarga Lin. Mereka membungkuk hormat pada Lin Zihan, lalu menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam yang seolah-olah bisa melihat iblis yang bersembunyi di dalam dirinya. "Nona pewaris," kata salah satu dari mereka. "Anda tahu aturan tempat ini, hanya mereka yang bergaris keturunan Lin murni yang boleh masuk. Dia adalah tamuku, dan dia memiliki izinku," jawab Lin Zihan dengan nada tegas. Para tetua itu, meskipun ragu, tidak berani menentang perintah sang pewaris utama. Di tepi mata air, Lin Zihan berbalik menghadap Xiao Chen. "Tempat ini akan menenangkan jiwamu dan membantumu menyelaraskan energi yang bergejolak di dalam dirimu," katanya lembut, "tapi kau harus melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu di dalam sana." Dia menatap matanya yang berwarna rubi. "Aku akan menunggumu di luar. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Keluarlah saat kau telah menjadi dirimu sendiri lagi." Janji dukungannya yang tak tergoyahkan adalah pilar terakhir bagi tekad Xiao Chen. Dia mengangguk, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Dia melepaskan jubah luarnya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan bekas luka samar. Dia melangkah perlahan ke dalam air, mata air yang hangat dan berkabut itu. Saat air suci itu menyentuh kulitnya, dia merasakan dua sensasi yang saling bertentangan secara bersamaan. Pertama, perasaan nyaman yang luar biasa menyelimuti Soul Formation 5 elemen miliknya. Kedua, energi iblis yang tersembunyi di dalam dirinya menjerit kesakitan, seolah-olah sedang dibakar oleh cahaya suci. Pertarungan internal yang selama ini ia tekan dengan paksa, kini dipancing keluar ke permukaan. Oleh kekuatan mata air ini, di dalam keheningan lembah pemandian roh, Xiao Chen duduk di tengah mata air yang berkabut, tubuhnya tak bergerak seperti patung. Namun, di dalam dirinya, sebuah perang yang mengguncang surga sedang berkecamuk. Lautan kesadarannya telah menjadi medan perang. Di satu sisi, Naschen Soul 5 elemen sempurna miliknya bersinar dengan cahaya 5 warna yang agung, mewakili keteraturan dan siklus kehidupan Dao. Di sisi lain, pusaran energi hitam pekat dari darah Elblis kuno mengaum seperti binatang buas, mewakili kekacauan murni dan kekuatan penghancur. Keduanya saling bertarung dengan sengit. Energi murni dari mata air spiritual bertindak sebagai katalis sekaligus arena, memaksa kedua kekuatan ini untuk berkonfrontasi secara langsung. Bisikan-bisikan iblis menggema di benaknya, menjanjikan kekuatan tak terbatas jika ia mau melepaskan emosinya yang fana. Kenangan akan kehangatan dan persahabatan mencoba menariknya kembali dari jurang apatis. Dia berada di ambang kehancuran, jiwanya terancam terkoyak. Saat dia hampir kehilangan kendali, sebuah ingatan melintas di benaknya. Itu bukanlah ingatannya sendiri, melainkan pemahaman yang ia peroleh dari Yao Chen. Kekacauan bukanlah kejahatan, Xiao Chen, itu adalah keadaan asli dari alam semesta sebelum keteraturan lahir. Kehidupan dan kematian, terang dan gelap, keduanya adalah bagian dari Dao. Seorang ahli sejati tidak memilih satu dan membuang yang lain. Dia berdiri di tengah dan mengendalikan keduanya. Pencerahan itu menghantamnya seperti sambaran petir. Dia telah salah, tujuannya bukanlah untuk menghancurkan energi iblis itu, karena itu kini adalah bagian dari dirinya. Tujuannya adalah untuk menaklukkannya. Dia berhenti mencoba menekan kegelapan dengan cahaya. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Dia menggunakan kehendaknya yang tak tergoyahkan untuk menarik kedua kekuatan yang sedang berperang itu menuju pusat jiwanya, menuju ki kekacauannya yang primordial. Ki kekacauan, sebagai sumber dari segalanya, bertindak sebagai jembatan, sebagai penyeimbang agung. Dia mulai menenun kedua energi itu bersama-sama. Dia menggunakan energi 5 elemen sebagai benang lungsin fondasi yang teratur, dan dia menggunakan energi iblis yang liar sebagai benang pakan kekuatan destruktif yang mengisi kekosongan. Prosesnya luar biasa menyakitkan dan berbahaya, tetapi di bawah bimbingan samar dari pemahaman barunya,
sebuah keseimbangan baru yang dinamis mulai terbentuk di dalam lautan kesadarannya. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Naskah Soul 5 warnanya yang sempurna kini dikelilingi oleh 9 naga iblis hitam pekat yang berputar-putar dengan harmonis, seolah-olah 9 gelap mengorbit sebuah matahari 5 warna. Dia tidak melenyapkan sang iblis, dia telah menjinakkannya dan menjadikannya penjaganya. Saat keseimbangan baru ini tercapai, energi spiritual murni yang tak terbatas dari lembah pemandian roh, yang tidak lagi dihadang oleh konflik internal, membanjiri tubuhnya seperti tsunami. Fondasi kultivasinya yang telah mencapai tahap akhir ranah soul formation dalam amarahnya, kini benar-benar stabil dan dipadatkan hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat Xiao Chen perlahan membuka matanya, seluruh lembah menjadi sunyi, kabut pelangi di sekelilingnya bergetar lembut. Dia bangkit dari mata air, rambutnya tetap seputih salju, sebuah tanda permanen dari transformasinya, tetapi matanya tidak lagi merah darah. Mata itu telah kembali ke warna hitamnya yang dalam dan tenang, namun jika seseorang menatapnya dengan saksama, mereka bisa melihat kilatan cahaya rubi yang sangat redup di kedalaman pupilnya. Itu adalah cahaya dari seekor naga iblis yang telah ditaklukkan, yang kini tidur dengan tenang, menunggu panggilan tuannya. Dia melangkah keluar dari lembah. Auranya terkendali sepenuhnya. Dia tampak seperti seorang sarjana berambut putih yang halus, bukan seperti dewa perang yang baru saja menaklukkan iblis hatinya. 2 tahun 9 bulan berlalu dalam sekejap mata sejak Xiao Chen keluar dari pengasingan di lembah pemandian roh. Bagi alam surga abadi yang luas, 2 tahun lebih hanyalah sebutir pasir di sungai waktu. Namun, bagi Xiao Chen, itu adalah periode transformasi yang luar biasa. Mengikuti petunjuk yang ia miliki, dia melakukan perjalanan berbahaya seorang diri ke prefektur api selatan yang liar. Di sana, di jantung gunung api penyucian yang mengamuk, setelah melalui pertempuran hidup dan mati yang mengguncang surga, memusnahkan sekte bayangan darah untuk membalaskan dendam kematian Feng Yue, dia berhasil menemukan dan, dengan pertaruhan yang luar biasa, menaklukkan sebuah api surgawi legendaris yang baru lahir. Kini, dia telah kembali di puncak tertinggi Paviliun 9 Surga. Xiao Chen, Lin Zihan, dan Yao Chen yang juga baru kembali dari perjalanannya, akhirnya berkumpul. Xiao Chen telah berubah. Rambut putihnya yang panjang kini memancarkan kilau suci, dan mata rubi gelapnya tampak tenang seperti jurang. Kekuatannya telah mencapai puncak absolut dari ranah Soul Formation, hanya selangkah tipis dari menerobos ke ranah Soul Transformation. Yao Chen juga telah tumbuh lebih kuat. Perjalanannya menjelajahi reruntuhan kuno tidak hanya memberinya banyak harta, tetapi juga membantunya memulihkan sebagian dari pemahaman Dao Kaisar alkemisnya. Auranya kini terasa lebih dalam dan tak terduga. Di antara mereka, Xiao Zi kini berbaring dengan malas. Ukurannya kini sebesar seekor singa perang yang agung, setiap sisik ungunya bersinar dengan rune emas samar. Dia memancarkan aura binatang ilahi tingkat 9, diambang kesengsaraan surgawinya sendiri. Waktunya hampir habis, kata Lin Zihan. Memecah keheningan reuni mereka, wajahnya yang cantik tampak serius. Tinggal 1 bulan lagi sebelum kompetisi alkimia tingkat dewa dimulai. Dan paman keduaku, Lin Tianheng, telah menggunakan 3 tahun ini untuk menjebakmu dari semua sisi. Dia menjentikkan jarinya, dan sebuah peta strategis dari kristal cahaya muncul di hadapan mereka. Pertama, dia telah membentuk aliansi formal dengan serikat alkemis, menjanjikan mereka monopoli atas beberapa rute dagang jika faksinya berkuasa. Kedua, dia berhasil melobi Dewan Kompetisi untuk membuat tema final tahun ini adalah pemurnian kuno, sebuah ujian yang sangat mengandalkan resep-resep ortodoks kuno, jelas dirancang untuk menyulitkan seorang pendatang baru sepertimu. Dan yang terakhir lanjutnya, jagoan dari serikat alkemis, Yao Wang Raja Obat, baru saja keluar dari pengasingan 3 tahun. Rumor mengatakan dia telah berhasil menciptakan kembali sebuah resep pil tingkat dewa yang telah hilang, dan dia bersumpah akan merebut kembali kehormatan serikatnya dengan mengalahkanmu. Yao Chen mendengarkan semua itu dengan senyum tipis. Resep kuno.
Di hadapan kaisar alkemis sejati, semua resep mereka hanyalah coretan anak-anak, katanya dengan percaya diri. Dia menatap Xiao Chen, masalahnya bukan resep, tapi para juri yang biasa. Kau tidak hanya harus menang, Xiao Chen. Kau harus menciptakan sebuah keajaiban yang begitu sempurna hingga menyangkalnya akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan seluruh alam. Selamanya, Xiao Chen mengangguk, aku mengerti. Tapi, untuk keajaiban seperti itu, aku butuh satu bahan terakhir. Yao Chen tersenyum lebih lebar, Xiao Zi. Naga ungu agung itu, yang tadinya tampak mengantuk, membuka mata emasnya. Dia menatap Xiao Chen dengan bangga, lalu membuka mulutnya dan dengan lembut memuntahkan sebatang tanaman spiritual. Tanaman itu memiliki 9 daun giok yang masing-masing bersinar dengan cahaya kehidupan yang berbeda, dan akarnya tampak seperti naga kecil yang sedang tidur. Rumput roh kaisar 9 kehidupan. Harta karun surgawi yang berhasil ditemukan Xiao Zi di sebuah tanah rahasia saat berkelana bersama Yao Chen, dengan bahan terakhir di tangan. Semua keraguan di hati Xiao Chen lenyap. Malam sebelum kompetisi, seluruh ibu kota kaisar ilahi berdengung dengan antisipasi di istananya. Lin Tianheng bersulang dengan para petinggi serikat alkemis, wajah mereka penuh dengan senyum kemenangan. Di menara alkimia serikat, Yao Wang bermeditasi, auranya sedingin es dan sombong. Di paviliun 9 surga, Lin Zihan berdiri di balkon, menatap ke arah arena kompetisi dengan harapan dan kegelisahan. Dan di dalam ruang alkimia pribadinya yang sunyi, Xiao Chen berdiri di depan kualinya. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, sebuah nyala api kecil berbentuk teratai berwarna putih emas yang cemerlang muncul. Api itu tidak memancarkan panas yang ganas, melainkan aura suci yang agung, yang seolah-olah bisa memurnikan semua kejahatan di dunia. Api surgawi, dia menatap api di tangannya. Besok, dia akan menggunakan kekuatan primordial ini untuk menempa sebuah legenda, nasib sekutu terdekatnya, masa depan sebuah kekaisaran dagang, dan kehormatannya sebagai seorang alkemis. Semuanya akan ditentukan di atas panggung itu. Hari kompetisi alkimia tingkat dewa akhirnya tiba. Metropolis 9 surga berdengung dengan energi, sebuah mahakarya arsitektur yang terbuat dari giok putih penenang jiwa, telah dipenuhi oleh ratusan ribu penonton. Di langit, puluhan paviliun melayang menjadi saksi bisu, ditempati oleh para petinggi dari keluarga kekaisaran, sekte-sekte dewa, dan keluarga-keluarga kuno. Di panggung juri yang megah, beberapa sosok legendaris duduk. Di kursi tengah, Grandmaster Tixin hati besi yang terkenal kaku dan tidak memihak, duduk seperti patung, matanya terpejam. Di sisinya, duduk pemimpin serikat alkemis di ibu kota, seorang pria tua dengan aura yang dalam dan tatapan dingin, Grandmaster Gu Yao. Saat para peserta masuk, sorak-sorai membahana. Perhatian utama tertuju pada 2 orang. Yang pertama adalah Yao Wang, sang raja obat. Dia melangkah dengan angkuh, jubah alkemisnya yang disulam dengan benang emas berkilauan, seolah-olah dia adalah matahari di arena ini. Yang kedua adalah Xiao Chen. Dia masuk dengan tenang, jubah hitam sederhananya kontras dengan rambut putihnya yang panjang. Dia berjalan sendirian, tetapi kehadirannya yang misterius justru menarik lebih banyak bisikan. Jadi itu dia master alkemis misterius dari paviliun 9 surga. Dia tampak biasa saja. Aku yakin dia tidak akan bertahan di babak pertama. Di paviliun melayang milik paviliun 9 surga, Lin Zihan menatap punggung Xiao Chen, tangannya terkepal cemas. Di sampingnya, Yao Chen hanya tersenyum tipis. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Grandmaster Tixin akhirnya berdiri, dan seluruh arena menjadi hening. Babak pertama, ujian kontrol api umumnya. Di hadapan kalian ada sebutir biji master api liar. Tugas kalian adalah memurnikan energi liar di dalamnya tanpa menghancurkan cangkangnya. Waktu, 2 jam bocah, hati-hati. Suara Yao Chen terdengar di benak Xia Chen.
biji ini tumbuh di medan perang kuno para iblis api, menyerap kebencian mereka. Energinya tidak hanya liar, tapi juga memiliki jejak niat iblis yang bisa mengganggu hati Dao seorang alkemis. Ini adalah jebakan ganda. Mulai, ratusan alkemis segera menyalakan api mereka. Yao Wang menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Dia menciptakan sebuah formasi pendingin kecil di sekitar bijinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengeluarkan api biru yang stabil berbentuk jarum untuk menembus cangkang biji itu dengan sangat hati-hati. Tekniknya begitu halus hingga menuai pujian dari para juri. Di panggungnya, Xiao Chen mengangkat tangannya. Api surgawi berwarna putih emas yang agung muncul. Kemunculannya saja sudah membuat semua api lain di arena tampak kusam. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang, termasuk Grandmaster Tixin, membuka mata lebar-lebar. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya yang dahsyat untuk menarik seutas tunggal dari api surgawi dan memasukkannya langsung ke dalam inti biji master api liar itu. Dia sudah gila, teriak seorang master alkemis di antara penonton. Itu akan meledakkannya. Dari dalam, Grandmaster Guyao tersenyum sinis, sombong, sampai mati. Di dalam biji itu, energi api liar berwarna merah. Darah yang dipenuhi kebencian merasakan kehadiran penyusup dan langsung mengamuk. Namun, saat ia hendak menyerang, untaian api putih emas itu hanya berdenyut lembut. Sebuah tekanan primordial, tekanan dari seorang kaisar di hadapan rakyat jelata, terpancar darinya. Pemandangan yang luar biasa terjadi. Energi api liar yang ganas itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia gemetar, lah tunduk, lah meringkuk di sudut, seperti seekor anjing liar yang bertemu dengan seekor naga ilahi, di bawah tatapan tak percaya seluruh dunia. Untaian api surgawi Xiao Chen tidak perlu memurnikan apapun, ia hanya memberi perintah konseptual tunduk dan energi liar di dalam biji itu, dengan patuh mulai memurnikan dirinya sendiri, mengeluarkan kotorannya yang berbau busuk dalam bentuk asap hitam tipis, sementara esensi murninya tetap tinggal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, proses itu selesai. Juri yang bertanggung jawab, setelah memeriksa hasilnya dengan tangan gemetar, mengumumkan dengan suara serak, peserta Xiao Chen JG, selesai. Tingkat kemurnian, 100% sempurna.